Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel Fisiologi ID. Kali ini aku mau bahas latihan soal untuk UTBK SNBT Biologi 2024 Part 2. Let's get it. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke bagian pertama, sistem pencernaan dan zat makanan. Soal nomor 1, sel yang menghasilkan enzim pepsin pada lambung adalah A. Sel Sif, B. Sel parietal, C. Sel beta, D. Sel delta, E. Sel alfa. Yang mau jawab dulu silahkan di pause aja ya videonya. Oke, jawabannya A. Sel Sif. Di mana sel Sif ini menghasilkan enzim pepsin yang terdapat pada kelenjar oksintik di lambung kita. Nah, seperti pada gambar, kita bisa lihat bahwa sel Sif itu yang warna ungu ya, yang menghasilkan pepsin, enzim pepsin. Nah, yang warna hijau itu adalah sel parietal yang menghasilkan HCl. Di mana HCl ini juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsinogen. Kemudian yang berwarna pink itu adalah sel mukosa yang menghasilkan lendir. Kemudian ada juga sel yang warna biru yaitu enterokromafin. Sel itu menghasilkan histamin, di mana histamin ini gunanya untuk menghambat sekresi somatostatin. Somatostatin itu dihasilkan oleh sel D yang berwarna hijau muda. Nah, sel D itu menghasilkan somatostatin, di mana hormon somatostatin ini fungsinya itu menghambat produksi asam. Nah, jika sel enterokromafin tadi menghasilkan histamin, histamin itu gunanya untuk menghambat sekresi somatostatin, sehingga otomatis histamin itu fungsinya itu meningkatkan HCl. Jadi histamin dan somatostatin yang dihasilkan oleh sel enterokromafin dan sel delta ini gunanya untuk mengatur produksi asam pada lambung. Nah, sel alfa dan sel beta itu terdapat di pankreas ya, dan juga ada sel delta yang tadi menghasilkan sel somatostatin tadi. Nah, sel beta ini fungsinya itu menghasilkan insulin atau hormon yang mengatur gula darah. Misalnya gula darah di kadar gula darah di dalam darah itu tinggi, maka insulin akan berfungsi untuk menurunkannya dengan memasukkan kadar gula tersebut ke dalam penyimpanan seperti lemak dan sebagainya. Nah, kebalikannya sel alfa itu menghasilkan glukagon, di mana glukagon itu hormon yang akan menambahkan kadar glukosa dalam darah ketika kadar glukosa dalam darah itu rendah. Nah, sel delta pada pankreas ini sama, yaitu menghasilkan somatostatin yang fungsinya itu akan sebagai menghambat produksi hormon insulin dan glukagon. Kalau yang di lambung dia menghambat produksi asam, tetapi kalau yang di pankreas dia menghambat produksi insulin dan glukagon. Jadi dia mengatur kadar hormon dari insulin dan glukagon. Jadi somatostatin ini gunanya itu hormon penghambat. Dia menghambat hormon lainnya gitu. Oke.
Oke, next soal nomor 2, yaitu bagian sistem pernafasan. Oke. Jika kadar karbon dioksida dalam darah meningkat, maka A. pH darah naik, B. laju respirasi menurun, C. laju respirasi meningkat, D. pusat pernapasan menjadi dorman, dan E. darah menjadi bersifat alkalis. Oke, jawabannya itu C. Laju respirasi meningkat. Laju respirasi adalah kecepatan dalam menarik nafas. Salah satunya disebabkan tingginya kadar karbon dioksida di dalam darah yang menyebabkan sinyal ke medula oblongata sebagai pusat pernafasan berusaha agar tubuh menarik nafas banyak-banyaknya. Jadi, kadar karbon dioksida itu dideteksi oleh reseptor yang sensitif, yaitu jenis reseptor kemoreseptor pusat yang akan mengirim sinyal ke medula yang menyebabkan stimulus atau merangsangnya peningkatan pernapasan. Seperti itu. Oke, next soal selanjutnya. Kita masuk ke bagian sistem sirkulasi. Nah, tekanan darah Pak Maman yang ditunjukkan oleh sfigmomanometer adalah 140/88 mmHg. Nah, angka 88 menunjukkan tekanan A. Tekanan darah di ventrikel, B. Tekanan darah di atrium, C. Darah yang keluar dari jantung, D. Otot jantung waktu mengembang, dan E. Jantung waktu menghisap darah dari pembuluh balik. Oke, jawabannya D. Otot jantung waktu mengembang, di mana tekanan darah 120/80 mmHg ini, di mana angka 120 menunjukkan tekanan sistol, atau di mana jantung berkontraksi dan darah keluar dari jantung, sedangkan angka 80 menunjukkan tekanan diastol, di mana jantung berelaksasi dan darah masuk ke jantung. Seperti gambar berikut. Pada diastol, kita melihat bahwa darah itu masuk ke jantung dalam keadaan relaksasi, dan sistol darah berkontraksi dan jantung berkontraksi dan darah keluar dari jantung. Oke. Soal keempat yaitu bagian sistem hormon, di mana soal nomor 4 ini menanyakan tentang hormon di bawah ini yang merupakan antagonis dari pasangan yang benar kecuali A. Insulin versus glukagon, B. Adrenalin versus noradrenalin, C. Epinefrin versus norepinefrin, D. Epinefrin versus glukagon, dan E. Epinefrin versus insulin. Oke. Jawabannya D. Epinefrin versus glukagon. Epinefrin itu nama lainnya adrenalin. Jadi, epinefrin sama adrenalin itu sama, yang memiliki peran sinergis dengan glukagon, yaitu meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan merombak glikogen menjadi glukosa. Oke. Dan yang terakhir, bagian sistem saraf dan panca indera. Urutan selaput meninges atau selaput pada otak dari luar ke dalam adalah A. Arachnoid, durameter, piameter, B. Arachnoid, piameter, durameter, C. Durameter, arachnoid, piameter, D. Piameter, arachnoid, durameter, E. Tidak satu
pun jawaban benar. Jawabannya C, durameter, aranoid, piameter. Nah, yang pertama itu, yang paling luar itu adalah durameter. Di durameter ini terletak tepat di bawah tulang tengkorak dan tulang belakang. Strukturnya itu tebal, keras, dan tidak elastis. Kemudian yang di bawahnya itu ada aranoid, terletak di bawah durameter, yang mana terdiri dari jaringan ikat. Yang di bawahnya itu terdapat ruang yang disebut dengan subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal untuk melindungi otak dari cedera. Dan juga terdapat lapisan piameter atau yang paling dekat dengan otak dengan struktur tipis dan kaya akan pembuluh darah, sehingga sebagai pasokan atau suplai oksigen bagi sel saraf. Oke, mungkin hanya itu soal latihan untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.